Daun merupakan bagian tumbuhan yang di dalamnya terdapat stomata. Stomata sendiri merupakan tempat diproduksinya oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Lantas, bagaimana kalau daun semakin hari jumlahnya semakin berkurang? Riset menunjukkan bahwa jumlah hutan makin tahun semakin berkurang. Salah satunya adalah tangan jahil orang yang tidak bertanggung jawab yang sudah merusak hutan kita. Krisis lingkungan kian menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Setelah dilanda wabah COVID-19, kita masih akan dihadapkan isu perubahan iklim dan pemanasan global. Beberapa dampak yang ditimbulkan semakin nyata kita rasakan sekarang. Berdasarkan data di situs resmi NASA, net zero emission atau kerap diartikan sebagai karbon netral, yaitu kandungan udara bersih di bumi hanya sampai tahun 2050. Itu artinya cadangan oksigen sehat yang bisa kita hirup tinggal tersisa 30 tahun lagi. Resiko lainnya adalah meningkatnya gelombang panas ekstrim sehingga dapat menyebabkan kebakaran hutan dan kekeringan yang akan panjang. Lebih mengerikan lagi, dan fakta ini baru saja terjadi, yaitu mencairnya es di kutub utara yang otomatis mengakibatkan naiknya rata-rata permukaan air laut dan meningkatkan resiko banjir di pesisir. Keseluruhan fenomena ini secara langsung akan mengakibatkan ancaman mengenai kesediaan pangan serta menghambat ekonomi global. Beberapa tahun belakangan ini, isu lingkungan menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas dan juga dicari solusinya. Pengundulan hutan, alih fungsi lahan, pembakaran lahan gambut, ataupun dalam skala mikro berupa pembakaran sampah di lingkungan sekitar kita dapat mempercepat rusaknya alam secara keseluruhan. Akibatnya, perubahan iklim ataupun cuaca secara ekstrim, mencairnya es di kutub, bencana alam seperti banjir, hujan badai, menjadi hal yang tidak bisa kita hindari lagi. No, semua ini bisa kita cegah. Tapi bagaimana caranya ya? Aha, dengan mengurangi emisi gas buang, kita dapat mampu mengurangi laju percepatan perubahan iklim, menggunakan kendaraan umum secara masif, menghemat penggunaan sumber daya seperti air dan juga listrik, serta menggunakan teknologi tepat guna, kita pasti mampu untuk menanggulangi isu lingkungan. Daun-daun yang berguguran dan kering akan menjadi sampah. Kebanyakan orang akan membakar sampah daun tersebut. Jangan lakukan itu kawan, sebab membakar sampah bisa berbahaya untuk lingkungan. Mulai sekarang, timbunlah sampah daun tersebut. Olahlah daun kering itu agar menjadi pupuk. Kelak akan berguna untuk kesuburan tanaman. Stop tindakan yang menyebabkan kebakaran hutan. Mari kita tanamkan kepemimpinan dengan memberi contoh dan mengajak sesama untuk melindungi lingkungan. Banyak sikap nasionalisme yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mencintai dan menjaga kelestarian alam di negeri kita. Jika kita mempunyai lahan yang luas, kita bisa menanam pohon-pohon. Fungsi tanaman atau pohon itu sangat banyak. Di antaranya, udara di sekitar menjadi sejuk, cuaca tidak panas, dan bisa menjadi sumber investasi. Nah, jika kita tidak mempunyai lahan, kita bisa menjaga kelestarian dengan menanam bunga atau tumbuhan lainnya di sekitar rumah. Dengan begitu, rumah terlihat rindang
asri, dan cantik. Mari kita tumbuh dan kembangkan sikap nasionalisme kita dengan menjaga kelestarian alam negeri kita. Ya, salah lagi. Masa harus dibuang sampah lagi? No. Ini masih bisa digunakan kembali. Mari kita budayakan paperless untuk melindungi hutan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rimba dimanapun Anda berada. Indonesia dulu dikenal sebagai negara zamrud khatulistiwa karena hutannya yang sangat hijau, rindang, dan sangat nyaman untuk ditempati. Sekarang apa kabar? Pembangunan di mana-mana memberantas hutan kita. Ayo kita bersama-sama melestarikan hutan yang ada di negara ini untuk generasi muda agar anak cucu kita tetap merasakan hijaunya negara zamrud khatulistiwa Indonesia. Untuk itu, ayo mulai hari ini kita lestarikan seperti hutan yang ada di belakang saya ini. Pohonnya sangat rindang, kemudian banyak binatang liar dan semua suka dengan kondisi yang asri seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen mutu dapat diwujudkan dengan adanya penerapan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Apabila nilai-nilai itu dapat diterapkan, maka akuntabilitas dapat terwujud dan mutu selalu bisa terjaga. Sebagai ilustrasinya, kita saksikan dulu video yang akan tampil berikutnya. Mbak, ngapain? Mau nebak pohon. Kenapa ditebang, Mbak? Saya mau bikin masak loh, bikin kayu bakarnya, Mbak. Kenapa? Mbaknya pakai kompor listrik aja. Mbak, saya nggak punya loh pakai kompor listrik, gimana? Masa nanti mau bayarin? Mbak, listriknya nanti dari solar cell. Apa itu, Mbak? Solar cell itu kayak gini nih. Oh, Jadi nanti kalau pakai solar cell, pohonnya nggak rusak, hutannya terjaga, tidak merusak alam Indonesia. oh begitu, oke. Halo, bagaimana Bu Fitri dengan kontrak saya tadi? Maaf, ini tidak mungkin. Hutan lindung merupakan paru-paru kota ini. Coba pikirkan lagi. Ayolah, bikin sangat strategis buat proyek kami, Bu. Tidak mungkin. Mana mungkin saya menandatangani surat ini? Atau Anda saya laporkan? Tunggu dulu, santai saja, Bu. Saya hanya ingin Ibu menandatangani surat perjanjian tersebut. Saya yakin semuanya bisa diatur. Nanti Ibu akan saya kirim sejumlah uang yang Ibu mau. Apa? Bapak ingin menyuap saya? Hanya ingin membantu pembangunan kota ini, dan Ibu hanya perlu menandatangani surat tersebut. Saya tidak ingin uang Anda. Saya hanya ingin mengabdi masyarakat. Anda akan menyesali penawaran saya ini. Bumi yang hijau merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup di dunia. Tanpa adanya tanaman, maka tidak ada kehidupan. Yuk, mari kita selamatkan hutan untuk menjadikan bumi hijau dan hidup yang lebih baik.